Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redansyah. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rahmat serta dilancarkan dalam ibadah puasanya. Salah satu cara untuk membangkitkan ekonomi ialah dengan cara berdagang. Berdagang merupakan kegiatan tukar-menukar barang yang di dalamnya mencakup bentuk jual beli yang dibolehkan dan memiliki tujuan. Berdagang dianjurkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Dan perlu diketahui, Rasulullah berdagang sejak umurnya 12 tahun. Di sini saya akan berbagi tips berdagang ala Rasulullah SAW. Yang pertama, diniatkan karena Allah. Segala sesuatu hal harus diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang melakukan kegiatan tidak diniatkan karena Allah, sangat berkemungkinan besar untuk tidak diridhai olehnya. Yang kedua, bersikap jujur dan amanah. Bersikap jujur dan amanah ini sebenarnya hal yang basic, karena ketika kita tidak jujur dalam berdagang, tidak amanah dalam berdagang, tidak mungkin dagangan kita akan laku dan pelanggan itu akan balik ke kita. Yang ketiga, menjual barang yang berkualitas. Di sini Rasulullah tidak pernah menjual barang yang cacat, karena beliau selalu menjaga gimana agar customernya itu bisa balik lagi dan betah belanja di tempat beliau. Yang keempat, mengambil keuntungan yang sewajarnya. Mungkin ini kayak terdengar sepele ya, tapi sebenarnya kita mengambil keuntungan itu sebenarnya tidak boleh, tidak etis juga mengambil yang terlalu tinggi, yang jauh. Misalnya nih, modalnya 2.000 tapi dijualnya 10.000 atau 100.000 seperti masker sekarang. Sebenarnya ini sangat merugikan karena pembeli merasa terbebani atas transaksi tersebut. Jadi bisa dikatakan jual beli ini tidak sah dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti itulah. Lanjut. Yang kelima, tidak memberikan janji yang berlebihan. Jadi nih, banyak yang zaman sekarang bilangnya di online shop nih, "Weh kak, ini barangnya berkualitas kak, ini barangnya bagus kok, nggak ada cacat, ini bahannya bagus," segala apalah ya, anything lah itu. Banyak kan pasti kalian ketemu yang kayak gitu. Tapi setelah dipesan malah zong. Dan dengan cara gitu kita menjaga kredibilitas diri kita sendiri. Lanjut, yang keenam, menjual barang yang miliknya sendiri. Menjual barang yang miliknya sendiri. Jadi beliau tidak pernah menjual barang orang lain seperti atau reseller, atau walaupun reseller tetap dibolehkan ya dalam Islam, karena reseller memiliki hubungan dengan penjualan pertama. Reseller di sini termasuk distributor segala apa itu. Habis itu yang ketujuh, saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Di sini tadi saya sudah bahas ya. Seperti kayak tadi masker. Ketika masker dari harga yang per boxnya mungkin hanya 34.000 isi 50, sekarang sudah mahal banget. Kalian pasti sudah tahu tentang hal ini. Jadi mau gimana ya? Di sini
yang beli juga terbebani. Tapi sebenarnya dalam hukum Islam sih nggak sah berjualan seperti itu. Seperti kegiatan jual beli tersebut pasti tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang tidak tidak merasa terbebani dalam kegiatan tersebut. Tidak memonopoli barang dengan cara menimbun. Ini balik lagi ya ke masker ya. Apa sih dikit-dikit masker, corona. Ya gimana? Sekarang orang lebih peduli terhadap gimana saya dapat duit banyak, gimana saya dapat keuntungan yang banyak tanpa perlu tanpa memikirkan apakah jual beli itu sah, apakah jual beli itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 9. Lanjut yang ke-9, menjaga hubungan baik dengan pembeli. Di sini nih merupakan hal penting lah. Gimana hal ini dapat menarik kembali konsumen. Karena ketika kita baik sama konsumen, dan konsumen itu biasanya menyebarkan seperti ke teman-temannya setelah beli barang kita dan mereka merasa puas. Mereka akan bilang, oh enak nih belanja di sini, barangnya juga bagus. Oh pasti kalian balik ke situ pasti, nggak mungkin nggak. Saya juga sudah mengalaminya. Lanjut lagi, tidak menjual barang yang haram. Ya di sini dalam Islam itu dilarang menjual barang yang haram seperti khamar atau banyaklah kriteria barang yang haram barang haram yang diperdagangin itu. Nanti mungkin bisa cek di video yang akan datang. Yang ke-11, tidak menjelek-jelekan rival. Ini nih sepertinya biasanya ya di sini ini banyak terjadi di pasar tradisional atau iya seperti itu. Mereka seringkali menjelekkan atau menjatuhkan toko-toko sebelah yang jalannya sama, berdagangnya sama. Seperti ada satu orang yang jual ayam nih, baru saya kemarin beli ayam, saya baru ingat. Yang pertama, diniatkan karena Allah. Segala sesuatu hal harus diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang melakukan kegiatan tidak diniatkan karena Allah, sangat berkemungkinan besar untuk tidak diridhoi olehnya. Yang kedua, bersikap jujur dan amanah. Bersikap jujur dan amanah ini sebenarnya hal yang basic, karena ketika kita tidak jujur dalam berdagang, tidak amanah dalam berdagang, tidak mungkin dagangan kita akan laku dan pelanggan itu akan balik ke kita. Yang ketiga, menjual barang yang berkualitas. Di sini Rasulullah tidak pernah menjual barang yang cacat, karena beliau selalu menjaga gimana agar customernya itu bisa balik lagi dan betah belanja di tempat beliau. Yang keempat, mengambil keuntungan yang sewajarnya. Mungkin ini kayak terdengar sepele ya, tapi sebenarnya kita mengambil keuntungan itu sebenarnya tidak boleh, tidak etis juga mengambil yang terlalu tinggi, yang jauh. Misalnya nih modalnya 2.000 tapi dijualnya 10.000 atau 100.000 seperti masker sekarang. Sebenarnya ini sangat merugikan karena pembeli merasa terbebani atas transaksi tersebut. Jadi bisa dikatakan jual beli ini tidak sah dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti itulah.
Lanjut, yang kelima, tidak memberikan janji yang berlebihan. Jadi nih, banyak yang zaman sekarang bilangnya di online shop nih, weh kak, ini barangnya berkualitas kak, ini barangnya bagus kok, nggak ada cacat, ini bahannya bagus, segala apalah ya, anything lah itu. Banyak kan pasti kalian ketemu yang kayak gitu. Tapi setelah dipesan malah zong. Dan dengan cara gitu kita menjaga kredibilitas diri kita sendiri. Lanjut, yang keenam, menjual barang yang miliknya sendiri. Menjual barang yang miliknya sendiri. Jadi beliau tidak pernah menjual barang orang lain seperti atau reseller, atau walaupun reseller tetap dibolehkan ya dalam Islam karena reseller memiliki hubungan dengan penjualan pertama. Reseller di sini termasuk distributor segala apa itu. Habis itu yang ketujuh, saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Di sini tadi saya sudah bahas ya. Seperti kayak tadi masker. Ketika masker dari harga yang per boxnya mungkin hanya 34.000 isi 50, sekarang sudah mahal banget. Kalian pasti sudah tahu tentang hal ini. Jadi mau gimana ya? Di sini yang beli juga terbebani. Tapi sebenarnya dalam hukum Islam sih nggak sah berjualan seperti itu. Seperti kegiatan jual beli tersebut pasti tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang tidak merasa terbebani dalam kegiatan tersebut. Tidak memonopoli barang dengan cara menimbun. Ini balik lagi ya ke masker ya. Apa sih dikit-dikit masker, corona. Ya gimana? Sekarang orang lebih peduli terhadap gimana saya dapat duit banyak, gimana saya dapat keuntungan yang banyak tanpa memikirkan apakah jual beli itu sah, apakah jual beli itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 9. Lanjut yang ke-9, menjaga hubungan baik dengan pembeli. Di sini nih merupakan hal penting lah. Gimana hal ini dapat menarik kembali konsumen. Karena ketika kita baik sama konsumen, dan konsumen itu biasanya menyebarkan seperti ke teman-temannya setelah beli barang kita dan mereka merasa puas. Mereka akan bilang, oh enak nih belanja di sini, barangnya juga bagus. Oh pasti kalian balik ke situ pasti, nggak mungkin nggak. Saya juga sudah mengalaminya. Lanjut lagi, tidak menjual barang yang haram. Ya di sini dalam Islam itu dilarang menjual barang yang haram seperti khamar atau banyaklah kriteria barang yang haram barang haram yang diperdagangin itu. Nanti mungkin bisa cek di video yang akan datang. Yang ke-11, tidak menjelek-jelekan rival. Ini nih sepertinya biasanya ya di sini ini banyak terjadi di pasar tradisional atau iya seperti itu. Mereka seringkali menjelekkan atau menjatuhkan toko-toko sebelah yang jalannya sama, berdagangnya sama. Seperti ada satu orang yang jual ayam nih, baru saya kemarin beli ayam, saya baru ingat kayak gini. Ketika saya kepingin belanja ayam ya, ayam mentah, ayam yang belum dimasak gitu di pasar, di tempat si A nya ini belum ada. Tapi ketika saya menunggu, si B ini bilang kayak gini,
Mas nggak usah beli di situ, ayamnya udah lama, di sini baru dipotong ini. Padahal saya udah tahu ya, karena saya udah sering belanja di situ. Ayamnya biasanya kalau ayam yang di tempat A nih selalu setiap kita mesan, apalagi kalau banyak, itu selalu baru dipotong, baru disembelih. Jadi kita agak menunggunya agak lama. Mungkin dia sedang mengerjakan pesanan orang lain, makanya itu. Tapi saya tidak terpengaruh lah dengan si B itu, karena gimana ya, nggak ngerti juga sih. Menurut kalian gimana? Lanjut yang ke-12, memberikan upah karyawan tepat waktu. Di sini ada hadisnya. Seperti yang saya pernah baca hadis, berilah upah karyawan kalian sebelum keringatnya kering. Di sini kita tidak mungkin kita memperkerjakan orang tapi seorang tersebut tidak kita upah sesuai dengan apa kerjanya. Seperti itu. Lanjut. Tidak mudah putus asa. Di sini nih yang biasanya banyak pengusaha-pengusaha baru atau kalian yang atau kalian yang baru memulai usaha ini, selesai gulung tikar ya, karena ini mudah banget putus asa ya. Gimana ya, sekarang tuh gini lah, nggak mungkin seseorang itu bisa sukses sebelum ia merasakan gagal, karena kalian harus memulai lagi kalau kalian mau ganti usaha. Jadi waktu yang dihabiskan itu akan banyak. Lanjut lagi yang ke-14, tidak melupakan ibadah, karena kalian harus karena ibadah itu hukumnya wajib. Semua ketika segala hal yang kita lakukan ketika berbenturan dengan hal yang wajib, maka kita harus mendahulukan yang wajib. Ketika nih misalnya kita berjualan atau konteksnya berdagang ya di sini ya. Kita berdagang nih. Ketika dagangan sudah sepi, atau kita juga harus punya inisiatif juga sih. Ketika sudah mulai jam adzan, kita bilang orang-orangnya, maaf sebentar, saya mau menjalankan ibadah sholat zuhur misalnya. Di situ saya yakin akan diridhoi oleh Allah, karena di sini itu hukumnya wajib. Begitu. Itu menurut saya. Sekian tips-tips berdagang ala Rasulullah yang saya riset. Kurang dan lebihnya dan dalam penyampaian saya kurang jelas kayak gitu, maaf ya, karena lagi gabut banget, nggak ngerti, stres di rumah udah berapa hari. Ya kayak gitulah ya. Semoga saya diberikan kesabaran, diberikan rahmat dan lancar dalam ibadah puasanya, dan semoga juga wabah corona ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.